Pernahkah Anda merasa meski sudah duduk berdampingan dengan pasangan, hati dan pikiran kalian terasa terpisah ribuan kilometer? Mengapa sih di tengah semua kesibukan, kita sering gagal mendengar rintihan hati pasangan kita, padahal kita ada di dalam satu rumah, satu janji nikah, satu keluarga Katolik? Jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Salve teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya. Saya berharap hari ini Anda menemukan kedamaian dan kehangatan, minimal dari diri sendiri sebelum kita bicara tentang pasangan. Materi kali ini kita akan membahas topik yang sangat mendasar, tapi seringkali terlupakan, yaitu cara mendengarkan pasangan dengan hati dalam keluarga Katolik. Ini bukan sekedar tips komunikasi biasa loh. Ini adalah tentang bagaimana kita mengubah tindakan mendengar menjadi sebuah seni dan bahkan sakramen dalam perkawinan. Kita semua tahu, perkawinan Katolik adalah gambaran kasih Kristus kepada gerejanya. Tapi bagaimana kita bisa mencerminkan kasih itu kalau kita bahkan tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang yang tidur di sebelah kita setiap malam? Betul? Saya akan ajak Anda ngopi sejenak di kafe refleksi ini, membahas 3 pilar praktis bagaimana menjadikan mendengarkan sebagai fondasi kokoh bagi keluarga Katolik Anda. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kita akan masuk jauh ke dalam, bukan hanya ke telinga, tapi juga ke hati. Segmen 1. Pilar pertama, mendengarkan sebagai kepatuhan iman, sikap hati yang kontemplatif. Teman-teman, ketika kita bicara soal cara mendengarkan pasangan dengan hati, hal pertama yang harus kita ubah adalah sikap kita. Kita sering mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Kita sibuk merangkai argumen balasan di kepala kita, bahkan sebelum pasangan selesai bicara. Hayo, siapa yang sering begini? Saya juga pernah kok. Itu manusiawi, tapi tidak membangun. Dalam kata kese keluarga, perkawinan adalah panggilan suci. Di sini mendengarkan pasangan adalah bentuk kepatuhan iman, bukan sekedar tugas rumah tangga. Kita dipanggil untuk menjadi Kristus yang hadir bagi pasangan kita. Ingatlah, Kristus itu mendengarkan. Dia mendengarkan doa kita, rintihan Maria Magdalena, bahkan rintihan di Getsemani. Dokumen gereja, khususnya Amoris Laetitia, artikel 136, secara indah menyatakan, kemampuan untuk mendengarkan adalah cara mendengarkan dengan hati yang melampaui ucapan dan menangkap yang diucapkan. Kita harus memberikan diri kita waktu untuk mendengarkan dengan perhatian diam dan penerimaan. Ini bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tapi mengapa diucapkan. Pasangan Anda mungkin bicara tentang pekerjaan, tapi sebenarnya yang ia butuhkan adalah validasi atau rasa aman. Itu saja. Istri itu gagal mendengar hatinya karena sibuk mencari solusi logis. Padahal sentuhan di pundak dan kata, "Pasti berat ya hari ini sayang," jauh lebih sakral daripada ribuan saran cuti. Mendengarkan itu kontemplatif. Itu adalah doa yang diwujudkan. 3 tips konkret poin ini. 1. Hentikan multitasking. Jauhkan HP dan matikan TV saat pasangan mulai bicara. Beri kontak mata penuh. 2. Ulangi secara singkat. Sesekali ulangi poin penting yang ia sampaikan. Misalnya, jadi intinya kamu merasa kurang dihargai di kantor. Begitu. Ini menunjukkan Anda benar-benar menyimak. 3. Beri validasi emosi. Sebelum memberi solusi, katakan, "Aku mengerti kamu pasti sedih atau marah atau lelah." Akui perasaannya terlebih dahulu. Segmen 2. Pilar kedua, mendengar bahasa kasih yang tersembunyi. Seni membaca tanda-tanda zaman dalam pernikahan. Nah, teman-teman, kalau yang pertama tadi soal sikap hati, yang kedua ini soal teknik, tapi teknik yang berakar pada kasih. Saya menyebutnya mendengar bahasa kasih yang tersembunyi. Setiap orang punya bahasa kasih yang dominan. Pasangan Anda mungkin tidak berkata, "Aku butuh perhatian lebih." Tapi tiba-tiba ia jadi lebih sering menanyakan apa yang Anda makan, atau ia jadi rewel karena rumah sedikit kotor. Itu adalah tanda-tanda zaman yang perlu kita baca. Jangan-jangan rewelnya itu adalah teriakan minta quality time atau acts of service. Kita juga bisa ambil inspirasi dari ajaran Santo Agustinus, salah satu bapak gereja perdana.
Ia sering menekankan pentingnya caritas, kasih, dan intelektus, pemahaman. Bagi Agustinus, kita tidak bisa mengasihi apa yang tidak kita pahami. Dalam konteks pernikahan, ini berarti kita harus berjuang keras untuk memahami, untuk mengerti, sebelum kita bisa benar-benar mengasihi pasangan kita dengan cara yang ia butuhkan. Sebagai keluarga Katolik, kita diajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan pasangan kita adalah anugerah. Ketika kita gagal mendengarkan, kita seolah mengabaikan anugerah itu. Ingatlah kisah Yohanes 10 ayat 27, di mana Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka." Yesus mengenal kita karena ia mendengarkan kita. Bisakah kita berkata, "Aku mengenal pasanganku," jika kita tidak benar-benar mendengarkan suaranya, termasuk suara hatinya yang tersembunyi? Seringkali, suara yang paling penting justru adalah keheningan. Keheningan setelah pertengkaran, keheningan saat ia menatap kosong. Keheningan itu adalah kesempatan emas. Jangan buru-buru mengisi keheningan itu dengan suara Anda atau dengan bunyi notifikasi handphone Anda. Biarkan keheningan itu yang berbicara. Tanyakan, ada yang mengganggu pikiranmu, sayang? Dan bersiaplah untuk benar-benar mendengarkan jawabannya. 3 tips konkret poin ini. 1. Perhatikan bahasa tubuh. Tatap mata, hindari menyilangkan tangan, sikap defensif, dan beri anggukan sesekali. Bahasa tubuh Anda harus berkata, "Aku di sini untukmu." 2. Gali dengan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Coba, apa hal yang paling membuatmu merasa lelah minggu ini? Atau, bagaimana perasaanmu saat kamu mengalami itu? 3. Tentukan jeda mendengarkan. Jadwalkan waktu 10 hingga 15 menit khusus setiap malam atau seminggu sekali hanya untuk saling mendengarkan tanpa interupsi, tanpa mengkritik, hanya berbagi. Dan inilah pilar ketiga, teman-teman, yang mungkin paling berat tapi paling transformatif. Mendengarkan sebagai jalan pengampunan. Mengapa mendengarkan bisa menjadi jalan pengampunan? Karena ketika kita benar-benar mendengarkan, kita akan menyadari bahwa pasangan kita dengan segala kekurangannya juga adalah manusia yang rapuh, yang membawa luka masa lalu, dan yang berusaha sebaik mungkin. Ketika kita mendengar sebab dari kemarahan atau kekecewaannya, kita jadi lebih mudah berbelas kasih dan mengampuni. Dalam kitab suci, kita diingatkan dalam Kolose 3 ayat 13, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain." Mendengarkan adalah tindakan yang mendahului kesabaran dan pengampunan. Anda tidak bisa sabar jika Anda tidak tahu sumber ketidaksabaran pasangan Anda. Anda tidak bisa mengampuni jika Anda tidak tahu kedalaman lukanya. Ini berlaku dua arah. Ketika pasangan Anda mengkritik Anda, dengarkanlah. Jangan langsung defensif. Kritik itu jika didengarkan dengan hati, seringkali adalah topeng dari rasa sakit atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Ia tidak ingin Anda berubah, ia hanya ingin Anda mengerti mengapa tindakannya menyakitinya. Jika kita mampu menahan ego dan menenjarkan keluhan itu sebagai pengakuan dosa dalam konteks pernikahan dan meresponsnya dengan belas kasih, itu adalah penyembuhan. Dalam keluarga Katolik, kita percaya pada sakramen rekonsiliasi. Mendengarkan pengakuan dosa atau keluhan pasangan adalah rekonsiliasi mini setiap hari. Kita menerima kerapuhan mereka dan disitulah rahmat Allah bekerja. Disitulah perkawinan bertumbuh. Disitulah cara mendengarkan pasangan dengan hati menemukan makna terdalamnya. 3 tips konkret poin ini. 1. Dengarkan dosa dengan cinta. Ketika pasangan mengakui kesalahan atau curhat soal kegagalannya, dengarkan tanpa menghakimi atau menyelanya dengan "aku sudah bilang kan". 2. Akhiri dengan harapan. Setelah mendengarkan isu serius, selalu akhiri dengan kalimat yang membangkitkan harapan. Misalnya, "Kita hadapi ini berdua. Aku mendengarmu." 3. Latih keterbukaan. Beranilah untuk mengakui kekurangan Anda sendiri terlebih dahulu. Bersikaplah rentan. Ini akan memicu pasangan Anda untuk juga terbuka dan merasa aman didengarkan. Penutup. Teman-teman, cara mendengarkan pasangan dengan hati itu bukan sihir yang instan. Ini adalah disiplin rohani. Ini adalah praktik harian.
Ini adalah jalan salib kecil yang kita pikul bersama demi menggapai kebahagiaan sejati dalam pernikahan Katolik kita. Pada akhirnya, mendengarkan adalah tindakan kasih yang paling murni. Ia mengatakan tanpa kata-kata bahwa keberadaanmu penting bagiku, suaramu berarti bagiku, hatimu aman bersamaku. Jika kita mampu melakukan ini, keluarga kita akan menjadi gereja domestik yang sesungguhnya. Tempat di mana Kristus hadir bukan hanya di altar, tapi juga di ruang keluarga, di setiap tatapan mata, dan di setiap keheningan yang penuh makna. Bagaimana? Setelah ini, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk lebih mendengarkan pasangan Anda? Coba sharing di kolom komentar di bawah ini ya. Saya penasaran dengan cerita Anda. Jika video ini menyentuh Anda, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman Anda yang juga sedang berjuang membangun keluarga Katolik yang hangat. Dan tentu saja, subscribe channel Alin Podcast ini untuk materi katekese keluarga lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, tetap semangat dan jadikan pernikahan Anda sebuah mahakarya. Bye-bye!